mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah, semoga nggak bosan ketemu saya. Semuanya sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Nah, karena memang kemarin beberapa waktu UAS WL ada yang mungkin isolasi, ada yang positif. Ya, semoga yang sekarang ini sedang melonjak lagi kasusnya dan kita masih tetap diberikan kesehatan, ya, juga masih tetap semangat belajarnya, ya, meskipun masih daring, ya. Nah, ini saya pagi-pagi sudah di kampus. Semoga teman-teman nggak merindukan. Merindukan nggak kampus? Rindu, Pak. Kampus Sangat rindu, Pak. Sekarang sedang berawan. Sepi sekali, mungkin hanya satu sepeda motor saya yang mengawali, ya, karena memang sudah dari tanggal berapa ya? Tanggal 1 atau tanggal berapa kemarin kampus ditutup sampai dengan tanggal 8. Karena memang beberapa karyawan maupun dosen juga ada yang terkena, ya. Di Tarbiyah ada 1 yang sekarang sedang dirawat, juga di Malang juga, ya, semoga saja beliau juga segera sembuh, dan beberapa juga yang kemarin reaktif dan menunggu hasil tes. Nah, makanya teman-teman juga harus hati-hati ya, meskipun di rumah nanti mengerjakannya tugas atau mungkin waktu kuliah itu di kafe atau mungkin di warung, ya, yang karena terpaksa rumahnya jauh dari sinyal. Nah, mungkin perlu menerapkan protokol kesehatan, ya, bawa masker, ya kalau kita sehat, ya, tapi orang tua kita yang di rumah itu yang sangat rentan. Jadi mungkin kita juga perlu memberikan keamanan untuk keluarga kita. Jadi teman-teman nanti yang mungkin mengerjakan tugasnya di luar, ya, terpaksa di luar, ya, harus pakai masker dan sering cuci tangan. Nah, teman-teman semuanya, pada perkuliahan kita yang kedua ini, ya, semester kemarin kita ketemu dan semester ini ketemu lagi, yang tentu ada beberapa kemiripan. Yang kemarin kita lebih mengulas tentang bagaimana materinya di PPKN di MISD, ya. Sekarang kita lebih dalam konteks praktek, ya. Jadi nanti teman-teman akan saya paparkan lebih dahulu, mungkin di pertemuan 3, 4, dan 5 itu mungkin tentang teori, dan mungkin selanjutnya nanti akan lebih pada praktek, ya. Bagaimana nanti juga praktek ke sekolah, observasi ke sekolah yang ada di lingkungan teman-teman semuanya, ya. Nah, untuk RPS, dan ini kan semuanya kelasnya masih di sini, ya, masih nggak ganti, ya, karena beberapa ada yang ganti kan. Ada beberapa yang ganti, Pak. Yang baru kenal saya berarti. Ada yang baru kenal saya. Sudah kenal semuanya kan? Kayaknya sudah kenal semua, Pak. Nah, Insya Allah kenal. berarti kan saya nggak perlu perkenalan lagi, ya. Jadi saya langsung ke materinya aja. Nah, teman-teman nanti bisa masuk di e-learning. Di sana sudah saya masukkan RPS dan juga buku yang akan kita gunakan. Nah, alhamdulillah ini buku saya sudah terbit, jadi teman-teman bisa memilikinya secara gratis, tidak perlu beli. Nah, itu nanti Pak. Yang Selamat, nanti, ya, selamat ya. Buku kedua dalam 2020 akhirnya terbit, dan ini mungkin menjadi kado buat teman-teman. Oh ya, silakan. Ini menjadi kado buat teman-teman supaya teman-teman belajarnya semangat, gitu ya. Dan insya Allah kita akan menggunakan buku ini selama 1 semester ke depan, dan juga ada kontrak kuliah yang sudah saya masukkan.
yang bisa juga nanti teman-teman baca ya. Kurang lebih nanti konsep kita untuk perkuliahan hampir sama seperti semester kemarin. Kita akan mengoptimalkan perpaduan antara asinkronus dan sinkronus. Artinya teman-teman nanti akan belajar mandiri terlebih dahulu ya. Dari belajar mandiri nanti akan saya lihat dari hasil kuis-kuis yang teman-teman kerjakan. Nah, apabila nanti dalam kuis-kuis hasil yang teman-teman kerjakan, nanti hasilnya di bawah KKM, maka di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan Zoom. Ya. Jadi di materi yang teman-teman nanti belajar mandiri, itu ada beberapa pertanyaan, ya. Contohnya nanti di pertemuan kedua nanti insya Allah saya sampaikan ada contohnya. Jadi setiap video yang nanti saya masukkan di e-learning untuk teman-teman pelajari, nanti di tengah-tengah video itu akan ada pertanyaan. Jadi nanti teman-teman tinggal klik tombolnya, nanti kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di setiap video itu harus teman-teman jawab. Jika nanti teman-teman tidak lulus dalam melihat video tersebut, maka teman-teman tidak akan bisa mengakses materi yang selanjutnya. Nah, jadi nanti akan ada interaksi di dalam misalnya materi video, materi PDF ya yang saya lampirkan. Kemudian nanti di akhir akan ada kuis yang menjadi evaluasi saya dan teman-teman ketika belajar pada setiap kali pertemuannya. Jadi setiap kali pertemuan teman-teman bisa belajar secara mandiri dan nanti akan saya pantau di e-learning melihat hasil dari kuis dari teman-teman semuanya. Nah, di akhir nanti kita akan ada feedback, entah nanti kita bisa melalui WhatsApp ya, diskusi melalui WhatsApp atau diskusi pada forum di e-learning ya. Karena memang di e-learning kan notifikasinya tidak selalu langsung ada atau masuk ya. Jadi mungkin responnya agak lambat, jadi perlu kita mungkin mengalihkan pada forum grup di kelas ya. Kecuali emailnya ya, email teman-teman di profil itu teman-teman ganti emailnya adalah email teman-teman yang tersinkron dengan HP. Jadi nanti akan cepat ya. Jadi untuk sirkulasinya cukup satu dari e-learning dan nanti akan cepat saling menanggapi di e-learning. Nah, itu untuk forum diskusi dan forum perkuliahan ya. Jadi selama satu pertemuan teman-teman nanti akan belajar misalnya pertemuan kedua ya. Jadi teman-teman bisa mengakses pertemuan kedua itu selama 7 hari. Artinya tidak selalu sesuai jadwal. Misalnya pada hari Rabu teman-teman tidak bisa mengakses, bisa yang mengakses hari Sabtu, hari Minggu, itu masih bisa. Namun di pertemuan selanjutnya teman-teman tidak akan bisa mengakses pertemuan yang sesudahnya. Misalnya jadwal pertemuan 2 minggu ini sampai dengan minggu depan. Nah, ketika sudah mulai pertemuan ketiga, teman-teman tidak akan bisa mengakses pertemuan kedua. Ya, jadi pertemuan kedua hanya diberi waktu 1 minggu untuk belajar. Selanjutnya akan ditutup. Ya, begitu selanjutnya. Nah, teman-teman bisa melompat ketika sudah selesai pada pertemuan kedua, bisa melompat pada pertemuan ketiga. Itu bedanya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat. Ya, kalau misalnya ingin cepat ya bisa. Ya, jadi langsung melompat-lompat ke pertemuan selanjutnya. Namun ada tugas atau kuis yang harus teman-teman ikuti atau kerjakan. Kalau tidak bisa lulus di pertemuan yang kedua, otomatis tidak bisa masuk ke pertemuan ketiga. Kecuali kalau sudah lulus, baru bisa mengakses pada pertemuan ketiga. Itu terkait rencana belajar setiap minggunya. Kemudian ada nanti kita prakteknya nanti tentu teman-teman perlu melakukan survei atau observasi ke sekolah-sekolah. Dan itu nanti setelah UAS, setelah UTS ya, yang akan menjadi pengumpulan UAS. Jadi nanti setelah UTS teman-teman akan melakukan
observasi ke sekolah dan menanyakan kepada guru. Ini sama seperti semester kemarin, cuma yang nanti dikembangkan adalah kita membuat video pembelajaran yang membantu guru ya. Jadi misalnya gurunya, saya kesulitan ini materi tentang PPKN yang ini bisa dibuatkan video pembelajaran. Nah, itu nanti kita membuat video pembelajaran. Nanti insya Allah contohnya juga akan saya masukkan setelah UTS. Jadi setelah UTS nanti ada pedoman observasi yang harus teman-teman lakukan, dan kemudian ada contoh juga video yang nanti akan dibuat berdasarkan hasil observasi yang teman-teman lakukan di sekolah-sekolah. Ya. Nah, itu terkait nanti rencana praktek kita di tengah semester. Ya. Nah, di bagian pertemuan pertama ini ada tugas. Nah, tugas ini adalah mengumpulkan Twibbon. Ya. Kemarin presensinya di sini nanti teman-teman adalah mengupload dalam media sosial Instagram, kemudian nge-tag nama saya. Nanti insya Allah di grup saya saya kirimkan alamat Instagram saya. Jadi teman-teman nanti tugasnya adalah mengupload Twibbon tentang perkuliahan di Instagram, kemudian di tag untuk nama saya. Ya, karena nanti juga kita akan perpaduan pembelajarannya tidak hanya menggunakan e-learning tapi juga menggunakan media sosial juga. Ya. Nah, itu terkait dengan tugas pada pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama saya mengulangi, mungkin teman-teman ada yang baru gabung, kita sudah memuat, sudah saya masukkan, ada RPS, ada kontrak kuliah, dan ada buku yang bisa teman-teman baca terlebih dahulu, nanti akan digunakan pada pertemuan kedua. Ya. Sampai di sini teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait pertemuan pertama. Nanti untuk RPS silahkan dibaca, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu ya. Monggo saya berikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya tentang RPS yang sudah saya berikan tadi dan rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Ya, Pak. Gimana? Izin bertanya perihal pertemuan pertama ini, Pak. Ya, monggo silakan. Kan kami kebanyakan kan masih belum membuka e-learning dan belum mengakses seperti metode dan lain sebagainya. Jikalau nanti kami mendownloadnya di malam nanti atau 1 hari kemudian, apakah masih bisa diakses, Pak, untuk pertemuan yang pertama ini? Bisa. Jadi selama pertemuan pertama ini masih bisa diakses sampai dengan Rabu depan. Jadi Rabu depan pasti akan tertutup dan ganti dengan pertemuan kedua. Jadi selama 1 minggu ke depan teman-teman bisa mengakses di setiap harinya. Silakan mau diakses nanti hari Sabtu, hari Minggu, waktu longgar silakan. Ya. Jadi batas belajarnya adalah 1 minggu, selama 1 minggu. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi, monggo. Udah pada mandi semuanya ya? Waduh, di rumah kok malah sergap mandi ya. Kalau di kampus kan kalau nggak kuliah nggak mandi. Mandinya cukup sekali. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah mandi. Tapi belum sarapan. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum? Segera cari warung kopi. Ngopi dulu. Ada lagi, monggo. Hari ini teman-teman roadshow ya, roadshow nonton drama Korea. Ya, sampai sore.
full sekali. Dan bantuan juga tidak kunjung datang-datang. Maka kita fleksibelkan ya. Jadi nanti belajarnya teman-teman ya lebih di e-learning. Kalau misalnya teman-teman kesulitan memahami, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya 24 jam. Silakan WA saya ya, tapi saya balasnya besok karena mesti kan tidur ya. Jadi mau WA habis sholat tahajud terus WA gitu ya. Habis doa, ya Allah saya minta berikan jodoh, terus bono. Oh iya Pak Gali, saya terlupa pertanyaannya tadi. Tanya WA silakan ya. Insya Allah paginya saya balas. Jadi silakan kalau nanti teman-teman mau WA, menghubungi, bertanya terkait materi, saya persilakan. Jadi 24 jam HP saya siap melayani teman-teman semuanya. HP-nya ya, sayanya ya tetap paginya yang balas. Maksudnya itu. Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, karena nanti konsepnya di pembelajaran ini kita akan lebih menekankan pada metode-metode apa yang tepat, ya, kemudian media apa yang tepat untuk PPKN. Ya, jadi kita lebih spesifik ke PPKN, karena nanti kan akan digabung di tematik ya, di pembelajaran tematik. Namun pas karena waktu nanti di pembelajaran tematik ya kan ada mapel yang lain. Waktu mapel yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan PPKN, nah nanti teman-teman sudah punya konsep dasarnya. Ya itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan kedua, bagaimana mengintegrasikannya. Jadi bagaimana sebenarnya kan mengajar PPKN itu mudah-mudah gampang. Jadi kadang orang bilang gampang, tapi waktu prakteknya itu sulit. Ya, jadi mudah-mudah gampang. Maka perlu mengetahui metode apa yang tepat ya, karena setiap mapel itu tentunya atau nanti di dalam tematik ya setiap tema yang ada memuat mapel-mapel itu memiliki metode-metode yang mempunyai ciri. Kalau di PPKN itu nanti teman-teman juga akan belajar misalnya sosiodrama, kemudian seperti proyek ya, nanti akan lebih banyak. Jadi di anak sekolah dasar PPKN itu sekarang sebenarnya konsepnya bukan hanya menghafal ya, jadi tapi lebih pada praktek. Jadi bagaimana anak-anak di sekolah dasar ini atau di madrasah ibtidaiyah itu kita ajari bagaimana dia menjadi warga negara yang peduli dan tahu hak dan kewajiban. Jadi konsep warga negara ini perlu kita bahas nanti ya, dan menggunakan metode apa, media apa yang tepat ya. Misalnya value, klarifikasi nilai. Jadi bagaimana nanti anak-anak itu kita tampilkan video, kita ajak berdiskusi terkait tentang nilai-nilai apa yang ada di dalam video. Jadi itu salah satu metode, salah satu contoh. Nanti kita akan bahas lagi lebih banyak ya, di pertemuan selanjutnya. Dan misalnya contoh lagi diskusi isu-isu kontroversial ya, misalnya untuk kelas atas ya. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak ini peduli terhadap isu-isu yang hangat yang ada di sekitar mereka, bukan isu nasional ya. Misalnya contohnya sekarang AHY mengirimkan surat pada Bapak Jokowi pada kudeta Partai Demokrat ya. Kalau anak SD ya nggak paham, pahamnya masih Mobile Legends gitu ya, PUBG. Ini kok ada Partai Demokrat ngirim surat ada kudeta ya, jelas nggak paham. Jadi mungkin kita akan mengajak anak-anak diskusi terhadap isu-isu kontroversial yang ada di sekitar mereka. Misalnya isu tentang rasisme atau isu tentang bullying yang ada di sekolah mereka. Jadi kita lebih mengajak anak untuk peduli peka terhadap lingkungan sosial mereka. Dan juga nanti kita juga mengajarkan bagaimana untuk bijak di dalam media sosial. Jadi kita tidak hanya membentuk seorang warga negara yang nyata, ya seperti kita ini kan nyata, tapi juga kita mengajarkan pada anak-anak menjadi warga negara digital. Ya. Jadi kita tahu kalau mungkin teman-teman semuanya punya adik, punya ponakan, punya tetangga ya, ketika main game Mobile Legends itu kan rata-rata
hewan satu kebun binatang disebutkan semuanya. Termasuk teman-teman semuanya mungkin yang cowok-cowok ini ya. Kalau main Mobile Legends itu kan hewan dari A sampai Z di kebun binatang itu disebut semuanya. Apalagi pas kalah gitu ya. Nah, itu kan masih disebut. Kalau perempuan kan ya bagaimana nanti kita juga memahami itu ya. Jadi kita juga perlu ketika menggunakan suatu metode pembelajaran, menggunakan media ya, itu kita juga perlu melihat materinya, melihat karakteristik dari anaknya ya. Jadi pada jenjang mana anak ini, jenjang atas, jenjang bawah. Nah, kalau diskusi isu-isu kontroversial kita ajarkan kepada anak kelas bawah, ya tentu hanya nangis ya malah nanti. Tadi diajar apa? Aku gak paham ya gitu nanti malah. Jadi kita perlu melihat anak itu pada jenjang mana dan karakteristik anak di sekitar kita itu seperti apa. Nah, makanya nanti di praktek itu saya minta teman-teman observasi ke guru. Jadi memang ketika nanti di sekolah, guru itu akan mempunyai sejuta pengalaman ya. Jadi ketika ada siswa yang kan setiap anak itu memiliki perbedaan. Jadi kita tidak bisa menganggap sama. Semua kelas itu sama, itu tidak bisa. Memang ada perbedaan. Maka kita sebagai misalnya nanti teman-teman menjadi seorang guru perlu memahami anak. Jadi kita yang berpikir anak itu seperti apa, bukan kita membawa pikiran kita kepada anak. Itu nanti akan kita lebih jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya yang namanya gaya mengajar dan gaya belajar. Jadi teman-teman akan lebih memahami itu, bagaimana mengajarkan, gaya belajar itu berbeda dengan gaya mengajar. Nah, ini perlu kita sinkronkan. Jadi nanti ada diskusi-diskusi yang akan memperdalam bagaimana teman-teman memahami konsep dan materi. Itu yang akan sekelumit ya, kerumitan ya, kesulitan dan kesukaran yang akan kita hadapi di semester depan. Tapi jangan dijadikan beban ya, karena kita enjoy aja sambil belajar, sambil mencari pengalaman ya. Siapa tahu nanti waktu ke sekolah observasi gurunya punya anak ganteng terus dijadikan mantu gitu kan ya, siapa tahu gitu ya. Kan ya kita sambil menyelam minum air kan boleh juga. Jadi sambil ke sekolah tanya-tanya, Bu punya anak laki-laki Bu? Gitu ya. Saya jomblo Bu, jomblo lama Bu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, saya persilakan teman-teman semuanya. Monggo, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada, Pak. Karena kuota teman-teman nanti masih untuk nonton drakor sampai sore. Nah, saya udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, ini sudah siap nonton drakor sampai sore. Kalau enggak ada, kita akhiri teman-teman semuanya. Ya, setuju? Mungkin nanti kalau ada yang ditanya ada di grup ya Pak. Iya, siap bos, siap. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan setelah melihat e-learning, sudah melihat RPS, Pak ini RPS-nya apa Pak, isinya apa, pusing saya. Nah nanti bisa WA saya ya. Silahkan 24 jam HP saya menerima WA teman-teman semuanya dan saya akan membalas insya Allah secepat mungkin ya, secepat mungkin. Fast respon. Siap Bapak. Oke, terima kasih teman-teman saya sangat senang sekali bisa bergabung dan melihat wajah-wajah ceria dan ganteng-ganteng. Kelihatannya sudah tambah gendut-gendut semuanya, ini pipinya sudah semuanya ya, efek pengangguran di rumah. Dan jangan lupa tetap meskipun dalam belajar daring, sesekali membantu orang tua ya, karena memang sulit dalam kondisi seperti ini teman-teman. Silahkan mau membantu orang tua, saya persilahkan. Pak, saya belum bisa mengumpulkan tugas karena masih bantu orang tua, silahkan. Jadi saya akan fleksibel sifatnya, makanya belajarnya selama 1 minggu itu karena memang saya mengerti kondisi teman-teman semuanya. Dan semoga tetap selalu sehat, tetap semangat, dan
hati-hati nanti waktu belajar di luar rumah ya, dan tetapkan protokol kesehatan, sayangi orang tua Anda yang ada di rumah. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya ada kesalahan. Jumpa lagi di pertemuan yang kedua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama yang belum sarapan dulu. Saya pamit dulu ya. Yang belum bisa nonton nanti saya masukkan YouTube, saya masukkan e-learning, jadi teman-teman yang nggak bisa hadir tadi atau mungkin kepotong nanti bisa melihat di YouTube yang saya masukkan di e-learning ya. Terima kasih.